Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awil Suryanullah dari kelas PGMIC UIN Maulana Malik Ibrahim ingin menyampaikan sedikit tentang pembelajaran SKI. 6, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Pada pembelajaran 3 saya akan menyampaikan mengenai Sunan Maulana Malik Ibrahim. Lalu pada pembelajaran 4 saya menyampaikan mengenai tentang Sunan Derajat. KD yang ada pada materi pembelajaran 3 yaitu sebagai berikut. Ada KD 1.1, 1.1, 2.1, 3.1 dan 4.1. Lalu pada KD 1.1 yaitu berisi mengenai menghayati nilai-nilai perjuangan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sedangkan pada 2.1 yaitu meneladani kepribadian dari Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada 3.1 berisi tentang mengetahui sejarah dari perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri. Yang terakhir yaitu pada 4.1 menceritakan bagaimana sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Sunan Giri. Lalu pada pembelajaran 4 saya akan menyampaikan mengenai Sunan Derajat. Demikian pada pembelajaran 4 juga memiliki 4 KD sebagai berikut. Pada pembelajaran 4 yang akan saya sampaikan yaitu KD-KD-nya ada 1.2, 2.2, 3.2 dan 4.2. Yang pertama yaitu 1.2 membahas mengenai menghayati nilai-nilai perjuangan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan Sunan Derajat. Sedangkan pada 2.2 yaitu meneladani kepribadian dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan Sunan Derajat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang 3.2 yaitu mengetahui sejarah perjuangan dari Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan Sunan Derajat. Lalu yang 4.2 yaitu menceritakan sejarah perjuangan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga dan Sunan Derajat. Selanjutnya masuk pada pembahasan. Yang pertama yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini biasa juga disebut dengan Sunan Gresik. Beliau merupakan putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang biasa disebut dengan Syekh Jumadil Kubro. Diperkirakan beliau lahir pada awal abad ke-14. Ibu beliau bernama Siti Fatimah yang merupakan keturunan dari Raja Campa, Dinas Azmat Khan I. Beliau juga dipercaya sebagai masih turunan dari Rasulullah SAW, dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, yaitu merupakan keturunan ke-10 dari Husain bin Ali. Biografi singkat dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini merupakan salah satu wali Songo yang diperkirakan lahir pada awal tahun 14. Yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya beliau merupakan putra dari Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini dengan Siti Fatimah, di mana Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini merupakan keturunan dari Husain bin Ali dan Siti Fatimah merupakan keturunan dari Raja Campa, Dinas Azmat Khan I. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sendiri wafat pada tahun 1419 Masehi yang dimakamkan di kota Gresik, tepatnya di desa Gapura Sukolilo. Maulana Malik Ibrahim memiliki banyak karomah, yaitu salah satunya menurunkan hujan lebat. Beliau juga mengajarkan kepada santrinya untuk menaklukkan atau mencegah perampokan. Beliau juga memiliki karya dalam bidang kesenian maupun dalam bidang pendidikan. Karya beliau dalam bidang seni yaitu berupa tembang gundul-gundul pacul, lalu tembang suluk, dan banyak yang lainnya. Lalu dalam pendidikan beliau mendirikan pondok pesantren yang berada di daerah Leran, Kota Gresik. Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa ini
merupakan orang yang pertama. Lalu akhirnya menciptakan persepsi tersendiri dalam asal-usul Sunan atau dalam diri masyarakat mengenai asal-usul Sunan Maulana Malik Ibrahim. Asal-usul dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ini ada beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama dari asal-usul ini yaitu merupakan nama asli dari Sunan Maulana Malik Ibrahim ini sendiri. Lalu asal-usulnya menurut prasasti Gapura Wetan, dan Sunan Maulana Malik Ibrahim keturunan Rasulullah SAW. Lalu yang pertama yaitu menurut nama asli Sunan Maulana Malik Ibrahim. Masyarakat memiliki persepsi bila Sunan Maulana Malik Ibrahim ini bukanlah keturunan Jawa. Persepsi ini diperkuat dengan sebutan Syekh Maghribi yang diberikan kepada beliau. Mereka menganggap bahwasanya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari daerah Maghrib, yaitu di sekitar Maroko, Afrika Utara. Ada juga yang kedua, yaitu menurut prasasti Gapura Wetan. Masyarakat memiliki persepsi ini. Menurut masyarakat dalam persepsi ini yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kesban atau saat ini bernama negara Iran. Persepsi ini diperkuat dengan adanya prasasti Gapura Wetan yang telah dibaca oleh A.P. Mongkwite. Dia membaca tulisan tersebut yang ada di baris kelima pada makam prasasti Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dari hasil membaca prasasti tersebut, muncullah kesimpulan bahwasanya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari daerah Iran. Lalu yang ketiga, menurut anggapan masyarakat bahwasanya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Masyarakat memiliki persepsi dari bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini merupakan keturunan dari Rasulullah SAW, yaitu merupakan keturunan ke-10 dari Husain bin Ali, Muhammad al-Bakir, Ali al-Uraidi, hingga Muhammad al-Naqib. Dari Muhammad al-Naqib memiliki keturunan yaitu Syekh Jamaluddin Akbar. Sehingga masyarakat menyimpulkan bahwasanya Sunan Maulana Malik Ibrahim ini merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya yaitu kisah perjalanan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Kisah perjalanan hidup dari Sunan Maulana Malik Ibrahim itu sendiri yaitu Sunan Maulana Malik Ibrahim dianggap sebagai Sunan pertama atau orang pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Hingga saat ini, asal-usul beliau masih belum terungkap. Banyak yang menduga bahwa beliau berasal dari Afrika Utara, ada juga yang menduga bahasanya Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Awal penyebaran ajaran agama Islam ini sendiri berawal dari Sunan Maulana Malik Ibrahim mendatangi sebuah desa yang dahulunya bernama dengan Desa Sembolo. Daerah tersebut berada di utara kota Gresik yang saat ini bernama daerah Leran. Penyebaran agama Islam sendiri diawali dengan mendirikan masjid di daerah Pasucian Manyar, Gresik. Pada proses penyebaran agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim menggunakan cara awal yaitu dengan mendekati pergaulan masyarakat. Beliau menggunakan tutur kata yang sopan, lalu perilaku yang lembut untuk mengajarkan agama Islam. Namun, di samping beliau menyampaikan ajaran Islam, beliau juga tidak menentang adat istiadat serta ajaran kepercayaan dari agama yang mereka anut.
Melalui pendekatan pergaulan yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim, sedikit demi sedikit masyarakat sekitar mulai memeluk agama Islam. Selanjutnya, dengan cara ini penyebaran agama Islam dilakukan dengan melalui perdagangan. Sunan Maulana Malik Ibrahim melakukan perdagangan di daerah pelabuhan karena menurut beliau bahasanya dengan cara ini sangatlah mudah bagi beliau untuk menyebarkan agama Islam ke masyarakat yang lebih luas. Pada penyebaran agama Islam yang pada jalur perdagangan, mulai banyak masyarakat yang masuk Islam, dalam artian merubah keyakinan mereka untuk lebih ke masuk Islam di hadapan Sunan Maulana Malik Ibrahim itu sendiri. Bahkan dari jalur perdagangan sendiri, Sunan dapat menyebarkan agama Islam pada kalangan kerajaan. Alhasil beliau menjadi orang yang dipercayai atau disegani oleh masyarakat sekitar. Setelah di kota Gresik dirasa cukup, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini menambah ke ibu kota Majapahit yang terletak di daerah Trowulan. Beliau sangat disambut hangat oleh Raja Majapahit yang kala itu belum memeluk agama Islam. Raja Majapahit memberikan Sunan berupa sebidang tanah di salah satu daerah bernama Gapura yang kemudian dijadikannya sebagai pesantren. Pembangunan pesantren tersebut digunakan untuk tempat penyebaran agama Islam kepada masyarakat sekitar. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai peninggalan sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Pada proses pembelajaran agama Islam, pada proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim memberikan beberapa peninggalan sejarah. Peninggalannya pun sampai sekarang masih dikenang dan dikunjungi banyak wisatawan dari berbagai daerah. Peninggalannya tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu peninggalan Masjid Pasucinan. Peninggalan pertama adalah Masjid Pasucinan. Masjid ini tergolong sebagai masjid tertua yang berada di Desa Leran, Kota Gresik. Masjid ini berdiri saat kekuasaan Raja Majapahit sehingga tidak heran bila masjid ini tergolong sangat tua. Menurut kabar yang beredar, bila nama Masjid Pasucian dimaksud membuat masyarakat yang awalnya beragama Hindu Buddha menjadi memeluk agama Islam. Lalu yang kedua yaitu peninggalannya berupa air sumur. Peninggalan ini berada di dalam area Masjid Pasucian. Banyak orang yang meyakini bahwasanya air dari sumur tersebut bisa menyembuhkan segala penyakit. Hal ini dikarenakan ada seseorang yang sakit keras, kemudian ia mengunjungi pakar spiritual atau yang biasa disebut dengan orang pintar, lalu menanyakan obat untuk kesembuhan penyakitnya. Lalu pakar spiritual tersebut menyarankan bahasanya untuk mengambil air dari air sumur di dalam Masjid Pasucian. Setelah mendapatkan air tersebut, penyakit yang diderita oleh orang tersebut sembuh total. Dari pengalaman tersebut, orang-orang meyakini bahwasanya air sumur yang berada di dalam Masjid Pasucian tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang karomah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Karomahnya beliau yaitu yang pertama dapat mengubah beras menjadi pasir. Lalu beliau juga meminta hujan dengan sholat istisqa, mengajari di bidang pertanian dan pengobatan. Selanjutnya yaitu tempat dari makam Sunan Maulana Malik Ibrahim itu sendiri.
Lokasi makam Sunan Maulana Malik Ibrahim ini di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Pada batu nisannya terdapat tulisan berbahasa Arab yang maknanya sebagai berikut, yaitu guru kebanggaan para pangeran, penasehat para raja dan para menteri, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin, yang berbahagia karena syahid. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai biografi Sunan Derajat, atau kita beralih dari pembahasan Sunan Maulana Malik Ibrahim ke pembahasan Sunan Derajat. Menurut buku-buku yang pernah saya baca, Sunan Derajat ini merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel bersama Nyai Ageng Manila atau Dewi Chandrawati. Beliau memiliki nama asli Raden Kosim, yaitu diperkirakan lahir pada tahun 1470 Hijriah. Sunan Derajat memiliki saudara yaitu Sunan Bonang, Siti Muntisiah, yaitu istri dari Sunan Giri, lalu Nyai Ageng Maloka, istri dari Raden Patah, dan istri dari Sunan Kalijaga. Dari silsilah Sunan Ampel, beliau merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, yaitu seorang perintis atau sunan pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ibu dari Sunan Derajat merupakan putri dari Adipati Tuban, yaitu Arya Tejo IV, dan masih memiliki nasab dengan Ronggolawe. Ketika masih muda, Sunan Derajat sering dipanggil dengan nama Raden Syarifuddin. Selain Raden Syarifuddin, beliau memiliki banyak gelar, salah satunya yaitu Sunan Mayang Madu. Sama halnya dengan Sunan Bonang, beliau dibekali ilmu agama oleh ayahnya secara teratur di Pondok Pesantren Ampel Denta, Surabaya. Selain itu, beliau juga pernah berguru agama Islam pada Sunan Gunung Jati yang berada di Cirebon. Meskipun sebelumnya Sunan Gunung Jati yang memiliki nama asli Raden Syarif Hidayatullah adalah murid Sunan Ampel yang ditugaskan di daerah Cirebon. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu perjalanan dakwah Sunan Derajat. Perjalanan dakwah Sunan Derajat ini memiliki beberapa perjalanan. Yang pertama yaitu perjalanan di tengah laut. Alkisah, setelah belajar di Ampel Denta, Sunan Derajat memperoleh tugas dakwah pertama dari Sunan Ampel. Lalu yang kedua yaitu pertalangan ikan dan hikmah di dalamnya. Lalu yang ketiga yaitu terdampar di pesisir Jelak Banjarwati. Yang keempat menetap di desa Jelak, lalu membabat alas wilayah yang baru, mendirikan pesantren di perbukitan selatan atau dalam Dowur. Selanjutnya yaitu metode Sunan Derajat. Metode yang pertama yang digunakan yaitu menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. Lalu yang kedua yaitu mengayomi masyarakat. Yang ketiga menghentaskan kemiskinan rakyat. Yang keempat kearifan dan kebijaksanaan. Lalu melalui kesenian tradisional. Yang keenam lewat pitutur sosial. Lalu ajaran Sunan Derajat yang terkenal. Ajaran Sunan Derajat ini yaitu merupakan filosofi dari 7 sab tangga. Yang pertama yaitu memangun resep tianing sasoma. Lalu yang kedua jeroning suka kudu eleng lan waspada. Lalu yang ketiga Laksmi nating subrata lan nyipta marang pringgahayaning lampah. Yang keempat meper hardaning pancadriya. Lalu yang kelima heneng hening henung. Yang keenam mulya guna pancawaktu. Yang ketujuh
ini adalah 4 ajaran pokok bersosialisasi, yaitu bermakna yaitu berikanlah ilmu kepada orang yang belum mengerti, lalu mensejahterakan orang miskin, mengajari tentang keasusian bagi orang-orang yang tidak tahu malu, lalu kita harus melindungi orang-orang yang menderita atau terkena musibah. Selanjutnya ada makam Sunan Derajat. Makam Sunan Derajat ini sendiri berada di daerah Derajat, Paciran, Kabupaten Lamongan. Di dekat makam Sunan Derajat terdapat museum dan peninggalan dari Sunan Derajat itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.